Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini, Pak. Ya, sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Ya, siapa kelasnya? Ya, silakan Nasrul, pimpin doa dulu. Sebelum memulai aktivitas pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Doa yang baik. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu. Jadi siapa yang tidak hadir? Akbar. 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 Kemana Akbar? Sakit. Sakit. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sholat bagi orang yang safar. Jadi ada anak sekalian, ada yang tahu apa itu safar? Tidak. Tidak, baik. Ya, jadi safar yang dimaksud di sini adalah yang melakukan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi orang yang sedang melakukan perjalanan disebut sebagai Musafir. dalam agama Islam. Salat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi seorang muslim dan muslimah itu tidak punya alasan untuk meninggalkan yang namanya Salat. Nah, dalam ajaran Islam, Islam itu memberikan kemudahan bagi hambanya untuk menjalankan yang namanya ibadah. Nah, karena kita semua ini memiliki suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat menghambat sholat kita. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua suatu kemudahan. Nah, jadi salah satunya itu orang yang sedang safar. Jadi orang yang sedang safar itu juga mendapatkan kemudahan. Adapun kemudahan yang didapat yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, boleh melaksanakan sholat jamaah dan boleh melaksanakan sholat qashar. Nah, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan sholat jamaah dan sholat qashar, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang syarat seseorang boleh melaksanakan sholat jamaah dan sholat qashar. Ada dua syarat yang menjadikan seorang muslim itu boleh melaksanakan sholat qashar. Pertama itu adalah tujuan ketika bepergian itu bukan untuk maksiat. Jadi tujuannya bukan untuk maksiat. Jadi kalau ada seseorang yang sedang dalam perjalanan dengan memiliki tujuan untuk maksiat, maka orang tersebut tidak boleh melaksanakan yang namanya sholat jamaah dan sholat qashar itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus 83 km. Ya, tidak boleh kurang. Jadi syarat yang kedua bagi orang yang sedang dalam perjalanan itu dibolehkan melaksanakan sholat jamaah dan sholat qashar harus 83 km atau lebih. Jadi kalau tidak sampai 83 km atau lebih, maka orang tersebut belum dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah dan sholat qashar. Syarat yang ketiga yaitu tidak berniat bermukim lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita berpergian, kemudian kita berniat untuk bermukim di tempat yang kita ingin tuju lebih dari 3 hari 3 malam, itu kita
tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar. Ya baik anak-anak, selanjutnya yaitu sholat jamak. Jadi sholat jamak ini adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu sholat. Jadi kita mengerjakan dua sholat dalam satu waktu sholat. Nah kemudian sholat-sholat yang bisa dijamak. Jadi sholat-sholat yang bisa dijamak itu ada 4. Yang pertama sholat zuhur, kedua sholat asar, ketiga sholat maghrib, keempat sholat isya. Nasrul, sholat maghrib itu ada berapa rakaat? 3. Kalau anak berapa rakaat sholat isya? 4. Insyaallah. Baik. Ya, selanjutnya pembagian sholat jamak. Jadi anak-anakku sekalian, sholat jamak ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak. Jadi sholat jamak itu terbagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Jadi untuk sholat jamak takdim ini mengumpulkan 2 waktu sholat yang dikerjakan pada satu waktu sholat, yang dimana satu waktu sholat itu adalah waktu sholat yang pertama. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar. Jadi sholat zuhur dan sholat asar ini kita kerjakan pada saat waktu sholat zuhur. Kalau sholat maghrib dengan sholat isya di mana dikerjakan? Maghrib. Ya, insyaallah. Ya kemudian sholat jamak takhir. Nah sholat jamak takhir ini kebalikan dari sholat jamak takdim, yaitu mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan dalam satu waktu sholat, di mana satu waktu sholat itu terletak pada sholat yang terakhir atau yang kedua. Kalau sholat zuhur dengan sholat asar, ada nih. Di mana dikerjakan? Masyaallah. Baik, untuk tata caranya anak-anakku sekalian sama seperti sholat wajib yang biasa kita kerjakan. Nah, letak perbedaannya itu terdapat pada niatnya. Nah, contoh sholat zuhur dan sholat asar untuk jamak takdim. Untuk niatnya itu usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'ut takdim adaan lillahi ta'ala. Ya kita sama-sama. Setelah saya ulang ya. Usolli fardhu zuhri, Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri majmu'an bil asri jam'ut takdim jam'ut takdim adaan lillahi ta'ala. adaan lillahi ta'ala. Kalau anak-anak tidak hafal untuk bahasa Arabnya, boleh berniat dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesianya itu saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi untuk niatnya ini dalam bahasa Arab, insyaallah Bapak kasih tugas nanti minggu depannya dikumpul. Nah, kemudian setelah niat kita laksanakan ini sholat zuhurnya. Nah, setelah sholat zuhur atau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh ada jeda setelah itu. Jadi setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri,
kita langsung berdiri, kemudian melanjutkan sholat asar. Tetapi sebelum kita sholat asar, kita iqamah dulu. Setelah iqamah, terus lanjutkan dengan sholat asar. Kemudian jamaah takhir. Jadi jamaah takhir ini mengerjakan atau mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar, yang dimana sholat zuhur dan sholat asar ini dikerjakan pada waktu sholat asar. Jadi sholat yang pertama kita kerjakan itu adalah sesuai dengan urutan sholat. Walaupun kita kerjakan di waktu sholat asar, kita harus kerjakan dulu sholat zuhur, baru sholat asarnya. Kemudian niatnya itu sama dengan yang tadi, cuma yang berubah adalah jamaah takhirnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'u takhir adaan lillahi ta'ala. Itu nanti saya akan jadikan PR untuk anak-anakku sekalian. Baik, untuk sholat qasar nanti kita lanjutkan pekan depan insyaallah, kalau Allah masih memberikan kita kesehatan dan Amin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak mau review dulu kepada anak-anak sekalian. Ya, sampai bisa hapus, pastor. Hapus dulu. Ya, angkat tangan dulu yang pertama ya. Jadi orang yang sedang melakukan perjalanan itu dinamakan, siapa bisa jawab? Saya. Ya, silahkan. Musafir, Pak. Musafir, masya Allah. Berikan apresiasi dulu. Seseorang dibolehkan melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar apabila telah memenuhi 3 syarat. Siapa yang bisa jawab? Ali. Ya, silahkan, Ali. Yang pertama, tujuannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, jarak antara tujuannya 83 km atau lebih. Yang ketiga, tidak berniat bermukim lebih dari 3 hari 3 malam. Masya Allah. Berikan apresiasi. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, menggabungkan 2 waktu sholat yang dikerjakan dalam 1 waktu sholat, di mana kedua sholat tersebut dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, dinamakan sholat jamak takhir. Saya kira anak-anak sekalian sudah paham mengenai materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, siapa yang bisa pimpin doa? Ya, tadi siapa kelasnya? Nasrul. Oke, Silakan Nasrul. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca doa kita berdiri. Dari mulai.